Fanatisme, apa yang kira-kira teman-teman bayangkan ketika mendengar kata fanatisme? Apakah itu kekerasan, pengerusakan, maniak, kriminal, atau yang lainnya? Seringkali kita melihat perilaku fanatisme yang menimbulkan kekacauan dan juga kerusuhan, bahkan tak jarang memakan banyak korban. Pada dasarnya, mengidolakan public figure, kelompok, paham, atau sebuah klub olahraga itu tidak ada salahnya kan, dan merupakan hal yang sangat wajar. Karena memang fans atau penggemar dan idola dapat memberikan dukungan yang diperlukan oleh kedua belah pihak. Tetapi, perilaku untuk menunjukkan kesetiaan dan dukungan dengan cara yang berlebihan atau fanatik itu tidak dapat dibenarkan. Misalkan, dalam teori psikologi olahraga, Melanie James itu menjelaskan bahwa banyak sekali ragam cara para pendukung atau penggemar menunjukkan dukungannya. Seperti misalkan menonton langsung di lapangan dengan menggunakan pakaian dan aksesoris kelompoknya, menyanyikan yel-yel, membuat tato nama pemain idola, dan sebagainya. Akan tetapi contoh tadi itu tidak termasuk dalam perilaku fanatisme dan terbilang masih wajar. Kenapa? Karena tidak mengganggu privasi sang idola ataupun orang lain. Nah, lain halnya dengan beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu, misalkan di mana ada oknum penggemar kelompok atau kelompok olahraga tertentu melakukan kekerasan terhadap pendukung lawan, merusak fasilitas umum, melakukan perilaku yang melanggar aturan, dan lain sebagainya, dengan embel-embel membela kelompok atau atlet yang didukungnya. Nah, kalau sudah seperti ini, perilaku oknum penggemar tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perilaku fanatisme. Kita semua mungkin tahu ya bahwa belakangan ini gejala maraknya fanatisme buta sedang melanda di dunia, terutama tumbuh subur di kalangan anak muda. Nah, bentuk-bentuk fanatisme buta ini sudah mengarah pada perilaku yang membahayakan, sehingga mungkin perlu kita kaji secara mendalam terkait karakteristiknya apa, sebab-sebab timbulnya fanatisme itu bagaimana, dan bagaimana upaya meredam dan menghindari bahayanya fanatisme itu. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, kita harus tahu dulu apa itu fanatisme. Kalau kita mengacu pada KBBI, fanatisme itu merupakan keyakinan atau kepercayaan kuat pada diri seseorang terhadap ajaran tertentu, baik ajaran agama, politik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sedangkan secara psikologis, fanatisme itu didefinisikan sebagai sebuah semangat atau kesetiaan berlebih yang tidak rasional terhadap keyakinan tertentu. Jadi, yang perlu digarisbawahi itu adalah tadi, tidak rasional. Makanya, fanatisme itu dijadikan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu keyakinan atau suatu pandangan tentang sesuatu, baik itu positif atau negatif, di mana pandangan tersebut tidak memiliki sandaran teori atau pijakan kenyataan, tetapi dianut secara mendalam sehingga susah diluruskan atau diubah. Karena tadi, orang fanatik itu tidak rasional, makanya tidak akan mudah untuk dirubah. Karena fanatisme biasanya tidak rasional, maka argumen serasional apapun susah digunakan untuk meluruskannya. Bahkan secara psikologis, orang yang fanatik itu biasanya tidak mampu memahami apa-apa yang berada di luar dirinya dan tidak paham terhadap masalah orang atau kelompok lain. Tidak mengerti paham atau filsafat selain yang mereka yakini. Nah, tanda-tanda yang jelas dari sifat fanatik ini adalah ketidakmampuan memahami karakteristik individu yang bermacam-macam itu. Jadi susah untuk memahami individu yang berada di luar kelompok atau fahamnya. Fanatisme ini kita temui di setiap lapisan masyarakat ya, baik di negara maju maupun negara berkembang, pada kelompok intelektual maupun kelompok awam, pada masyarakat beragama, bahkan pada masyarakat ateis sekalipun. Kenapa? Karena memang fanatisme itu bisa menyerang siapapun. Nah, pertanyaan yang muncul selanjutnya itu adalah, apakah fanatisme itu merupakan sifat bawaan atau karena rekayasa? Karena ini akan berimbas pada bagaimana cara menyelesaikannya. Fanatisme ketika berawal dari fitrah manusia itu penyelesaiannya bagaimana, dan ketika misalkan memang fitrah manusia itu karena hasil rekayasa atau karena pengaruh lingkungan, itu penyelesaiannya bagaimana.
Sebagian pakar psikologi mengatakan bahwa sikap fanatik itu merupakan sikap natural atau fitrah manusia. Alasannya apa? Alasannya karena fanatisme itu bisa kita temui di lapisan masyarakat dimanapun. Pasti kita akan menemui kelompok atau individu yang memiliki sikap fanatik. Karena fanatisme itu merupakan konsekuensi logis dari kemajmukan sosial atau heterogenitas dunia. Sikap fanatik itu tidak mungkin timbul tanpa didahului pertemuan dua kelompok sosial. Nah, yang kemudian dalam kemajmukan itulah manusia menemukan kenyataan ada orang yang segolongan dan ada orang yang berada di luar golongannya. Kemajmukan itu kemudian melahirkan pengelompokan yang disebut in-group dan out-group. Fanatisme dalam persepsi ini dipandang sebagai bentuk solidaritas terhadap orang-orang yang sepaham dan tidak menyukai kepada orang yang berada atau berbeda faham. Akan tetapi ketidaksukaannya itu tidak berdasarkan argumen logis, ya hanya sekedar tidak suka terhadap apa yang tidak disukai saja, dislike of the unlike. Jadi akhirnya sikap fanatik itu lebih menyerupai bias, di mana seseorang tidak dapat lagi melihat masalah secara jernih dan logis. Kenapa? Karena menurut pakar psikologi itu hal itu dikarenakan adanya kerusakan dalam sistem persepsi, distortion of cognition. Jadi kalau menurut pendapat yang pertama ini, bahwa orang yang fanatik itu dia memiliki kerusakan dalam sistem persepsi. Di sininya ada yang rusak dalam persepsinya, distortion of cognition itu. Nah, baru yang pendapat kedua mengatakan bahwa fanatisme itu bukan fitrah manusia, tetapi merupakan hal yang dapat direkayasa. Alasannya apa? Alasannya adalah kita bisa melihat anak-anak dimanapun dapat bergaul akrab dengan sesama anak-anak tanpa membedakan warna kulit ataupun agama, ya enggak? Anak-anak dari berbagai jenis bangsa, ras, suku, agama dapat bergaul akrab secara alami sebelum ditanamkan suatu pandangan oleh orang tuanya atau masyarakatnya. Kalau misalkan fanatik itu memang bawaan dari manusia, pasti secara serempak bisa kita jumpai dimanapun, di sembarang tempat dan sembarang waktu. Nyatanya fanatisme itu justru muncul secara berserakan dan berbeda-beda sebabnya. Jadi ada dua kelompok ya yang mengatakan, satu itu fanatisme itu bawaan manusia, fitrah manusia, yang kedua itu adalah faktor lingkungan atau hasil rekayasa. Kalau kita mengacu pada mazhab psikologi, pendapat yang pertama ini lebih mengarah pada mazhab psikoanalisa yang mengatakan bahwa fitrah manusia itu memang buruk. Manusia itu sejak lahir itu dasarnya itu buruk. Sedangkan pendapat yang kedua itu adalah pendapatnya mazhab humanisme yang mengatakan bahwa fitrah manusia itu adalah defaultnya itu adalah kosong atau bagaikan kertas putih, tabula rasa. Baru masyarakatlah, lingkungannya lah yang akan mewarnai atau membentuk karakteristik individu tersebut. Jadi yang membentuk sikap fanatisme itu adalah lingkungannya, entah itu lingkungan di rumahnya, lingkungan pertemanannya, atau mungkin lingkungan keluarganya. Menurut Celebrity Attitude Scale, terdapat tingkatan fanatisme terhadap selebritas atau kelompok olahraga yang terbagi menjadi 3 tingkatan. Nah, tingkatan yang terendah itu adalah entertainment sosial yang pertama, di mana seseorang mengidolakan selebriti atau mungkin kelompok olahraga murni sebagai hiburan dan sumber untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Misalnya, ya hanya sekedar hobi untuk menghilangkan penat dan menjadi bahan obrolan dengan teman-temannya nanti di tongkrongan misalkan. Nah, tingkatan yang kedua ini sudah menengah, yaitu intens personal, yaitu tingkatan di mana penggemar memiliki ketertarikan yang lebih kuat dan mulai merasa mereka itu ada untuk figur atau kelompok yang diidolakannya. Saya ada untuk idola saya. Itu sudah masuk ke tingkatan kedua. Dan tingkatan yang paling bahaya adalah tingkatan yang ketiga, yaitu borderline pathological, di mana kondisi penggemar yang over identification itu memiliki delusi atau fantasi,
dan mau melakukan apapun untuk idolanya, mau salah mau benar akan dia lakukan demi idolanya. Nah, yang kalau orang sudah pada tingkatan ketiga inilah fanatisme itu sudah masuk, bisa timbul dalam berupa sikap anarkisme itu, kerusuhan, dia tidak bisa menghargai orang lain lagi. Ini yang paling bahaya. Kalau fanatisme dalam agama itu gimana? Apakah sama dengan fanatisme terhadap artis atau mungkin kelompok olahraga? Kalau konteks fanatisme agama atau religious fanaticism itu sebenarnya memiliki karakteristik yang agak berbeda. Jadi religious fanaticism itu berupa bentuk spirit keagamaan yang terlalu mengontrol hidup orang yang bersangkutan sehingga membutakan individu tersebut akan kebenaran, penyebab, penjelasan logis, pemikiran orang lain, bahkan temuan ilmiah. Jadi benar-benar kalau dalam fanatisme agama itu benar-benar buta, kacamata kuda. Dia tidak bisa menerima alasan lain meskipun itu logis atau bahkan temuan-temuan ilmiah juga mereka tolak. Di satu sisi, individu yang fanatik terhadap agama atau keyakinan tertentu juga biasanya sudah melalui proses doktrin untuk memenuhi kebutuhan suatu kelompok ataupun organisasi tertentu. Jadi emang ada kepentingan di situ. Nah, kondisi ini berperan dalam tumbuhnya rasa tidak suka dengan individu atau kelompok lain yang memiliki aliran keyakinan atau agama berbeda dari mereka yang mengalami religious fanaticism ini, fanatik agama. Nah, fanatisme pada diri individu itu bisa berkembang karena beberapa hal. Tapi misalkan tadi, loh, kan kita dalam beragama bukannya kita harus fanatik terhadap keyakinan sendiri, bukan fanatik ya. Jadi, ya dalam beragama kita harus benar-benar yakin, hakul yakin 100% terhadap keyakinan kita sendiri. Tapi itu bukan fanatik. Karena apa? Keyakinan itu tajamnya ke dalam, bukan keluar. Kita benar-benar meyakini keyakinan kita, hakul yakin, tapi masuknya itu ke dalam tajamnya. Kenapa? Karena di situ ketika misalkan keyakinan itu keluar, maksudnya itu tajamnya keluar, itu akan bentrok dengan keyakinan orang lain. Karena orang lain juga punya hak terhadap keyakinannya. Sehingga keyakinan itu tajamnya ke dalam, bukan keluar. Kalau misalkan tadi fanatisme itu, dia tajamnya keluar sehingga susah menerima keyakinan orang lain atau tidak bisa menghargai keyakinan orang lain. Tapi kalau keyakinan itu tajamnya ke dalam, dia akan sadar bahwa orang lain juga punya hak terhadap keyakinannya. Jadi antara keyakinan satu orang lain dengan keyakinan satu orang lain itu bisa saling menghargai karena keyakinan yang benar itu tajamnya ke dalam, bukan keluar. Kalau keluar, maka orang tersebut akan berusaha sebisa mungkin bagaimana caranya orang tersebut harus sama seperti saya. Ketika tidak sesuai, maka dia cenderung tidak akan menghargai dan antipati terhadap orang yang berbeda keyakinan. Fanatisme pada diri individu bisa berkembang karena beberapa hal ya, baik dari pengaruh internal atau mungkin pengaruh eksternal seperti lingkungan, doktrin, tuntunan sosial, atribusi sosial hingga gaya hidup. Selain faktor lingkungan, terdapat juga faktor dalam diri individu tersebut yang mempengaruhi keyakinan dalam memahami sesuatu yang tidak tepat. Misalkan salah persepsi, salah pemahaman, salah dalam memahami sesuatu, tapi dia meyakininya itu sebagai suatu kebenaran dan tidak mau menerima kebenaran di luar sesuatu yang dia yakini. Lantas, gimana cara mengobati perilaku fanatik? Karena perilaku fanatik itu mempunyai akar yang berbeda-beda, maka cara penyembuhannya juga berbeda-beda. Pertama, ada pengobatan yang sekedar mengurangi atau mereduksi sikap fanatik. Nah, yang untuk mereduksi ini, kita harus menyentuh masalah yang menjadi penyebab munculnya perilaku fanatik itu. Jadi kita harus benar-benar cari tahu penyebab orang tersebut fanatik itu apa. Yang kedua, jika memang perilaku fanatik itu disebabkan oleh banyak faktor, maka dalam waktu yang sama, berbagai cara harus dilakukan secara serempak, simultan. Jadi pertama kita cari penyebabnya, ternyata penyebabnya banyak. Ya, penyebab itu harus diselesaikan secara simultan tadi, serentak. Nah, fanatisme pada konteks apapun itu tidak dapat dibenarkan.
Apalagi ketika fanatisme itu menimbulkan dampak buruk bagi orang lain ya. Perilaku fanatisme ini juga perlu diwaspadai, tapi bukan berarti membenci individu yang fanatik. Karena sebenarnya tadi, orang yang fanatik itu secara psikis itu ada yang rusak dalam persepsinya. Jadi butuh pertolongan sebenarnya, bukan untuk dihindari. Tapi individu yang mengalami fanatik juga merupakan korban yang perlu dirangkul. Harus kita ajak bicara. Jadi bagaimana cara menyelesaikan fanatisme yang melanda negeri ini? Mungkin kita bisa sedikit mengajak diskusi orang-orang yang mengalami fanatisme itu dengan pendekatan yang lebih humanistis. Jadi tadi ya, fanatisme itu karena dia itu irasional, maka pendekatan yang harus kita lakukan juga harus irasional. Tidak bisa kita melawan fanatisme itu dengan pemikiran logis atau temuan-temuan ilmiah, itu tidak bisa, tetapi juga harus menggunakan pendekatan humanistis itu. Mungkin itu.